Halo teman-teman, Prof. Roy dan Bu Ganda, saya Nova Audrey akan menjelaskan mengenai topik-topik tentang BIS International. Terdapat 7 topik yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah Competitive Advantage, yang kedua adalah International Strategic Management, yang ketiga adalah Strategies to Enter Foreign Market, yang keempat adalah International Strategic Alliance, yang kelima adalah International Marketing, yang keenam adalah International Operation Marketing, yang ketujuh adalah International Human Capital Management. Kita masuk ke competitive advantage. Nah, apa itu keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif adalah keunikan atau keistimewaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi, perusahaan ini memungkinkan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan dan dapat mempertahankan posisi yang unggul dalam pasar. Dengan kata lain, keunggulan kompetitif ini adalah faktor yang membedakan perusahaan ini dengan pesaingnya, baik dari segi kualitas, produk, inovasi, efisiensi biaya, teknologi, bahkan ke layanan yang diberikan. Nah, competitive advantage ini kita bagi menjadi 4. Ada yang menurut Porter, ada yang menurut Barney, ada yang menurut Homa, dan ada yang menurut Hamel and Prahalat. Kita masuk ke competitive advantage menurut Porter dulu. Menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui 2 strategi. Yang pertama adalah strategi diferensiasi atau differentiation, yang kedua adalah strategi biaya rendah atau cost leadership. Kita masuk dulu ke pembahasan yang pertama, strategi diferensiasi itu apa? Strategi diferensiasi ini adalah di mana perusahaan menawarkan produk atau layanan yang unik atau yang berbeda dari pesaingnya, baik dari segi desain, kualitas, fitur, layanan pelanggan, atau bahkan inovasi. Yang kedua adalah strategi biaya rendah atau cost leadership. Cost leadership adalah keadaan di mana perusahaan berfokus pada produksi dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya, sambil tetap mempertahankan kualitas-kualitas daripada produk yang diproduksi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasaran. Nah, yang kedua, competitive advantage menurut Barney. Jadi menurut Jay Barney, keunggulan kompetitif itu berfokus pada pendekatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaannya. Nah, teori ini berlandaskan dengan pendekatan resource based view yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang bernilai, jarang, sulit ditiru, dan tidak tergantikan atau biasa kita sebut dengan VIO framework. Nah, di RBV sendiri itu kita bagi lagi menjadi sumber daya yang berwujud dan sumber daya yang tidak berwujud. Contohnya sumber daya yang berwujud itu kayak sumber keuangannya kayak gimana, pabriknya banyak nggak, jaringan rantai pasoknya baik nggak. Nah, kalau sumber daya yang tidak berwujud itu misalnya, bagaimana merek itu dikenal di masyarakat, bagaimana merek itu terpercaya di masyarakat, bagaimana kemampuan inovasi dan manajerial dan pengalaman perusahaan tersebut selama beroperasi. Nah, itu contoh-contoh sumber daya yang tidak berwujud. Nah, nantinya sumber daya ini harus dinilai menggunakan VRIO framework. Yang pertama kita bahas valuable atau bernilai, di mana sumber daya harus memberikan nilai kepada pelanggan dan memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Yang kedua adalah rarity atau kelangkaan, di mana sumber daya yang dimiliki ya harus jarang juga dimiliki oleh para pesaingnya atau bahkan tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Yang ketiga adalah inimitable atau sulit ditiru, di mana sumber daya harus sulit ditiru oleh para pesaingnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah organization atau organisasi, di mana perusahaan harus memiliki struktur dan kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Lanjut ke competitive advantage menurut Hauma. Hauma memperkenalkan konsep keunggulan kompetitif dengan perspektif yang berfokus pada 4 aspek. Yang pertama adalah creation and innovation, yang kedua adalah competition, yang ketiga adalah corporation, dan yang keempat adalah co-option. Kita bahas dulu creation and innovation. Creation and innovation adalah keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh melalui inovasi dalam menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi yang mutakhir. Yang kedua adalah competition, di mana kompetisi ini adalah pemicu yang mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap unggul dibandingkan pesaing lainnya. Yang ketiga, corporation, yaitu kerjasama antar berbagai pihak, misalnya mitra bisnis atau pemain industri lain, yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan berbagi sumber daya, keahlian, dan akses ke pasar. Yang keempat adalah co-option, di mana perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif dengan membentuk aliansi strategis atau kemitraan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko dan mengakses peluang yang lebih besar yang sebelumnya sulit dicapai.
Lanjut ke competitive advantage menurut Hamel and Prahalad. Hamel and Prahalad memberikan pandangan yang berfokus pada strategi pembangunan keunggulan kompetitif melalui visi dan budaya organisasi dengan kerangka berpikir yang disebut sebagai konsep core competence. Menurut mereka, ada 3 dimensi penting nih dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama, nanti kita belajar tentang sense of direction. Yang kedua adalah sense of discovery. Yang ketiga adalah sense of destiny. Kita masuk dulu yang ke pertama, sense of direction atau pemahaman arah. Nah, perusahaan harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan strategi jangka panjang mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang peluang masa depan, pemilihan pasar yang akan dituju, serta inovasi yang akan dikembangkan untuk meraih keunggulan. Yang kedua adalah sense of discovery. Ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi dan menemukan peluang yang baru di pasar. Perusahaan harus fleksibel dan adaptif untuk merespons setiap perubahan lingkungan dan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga adalah sense of destiny, di mana ini berkaitan dengan kepemilikan komitmen bersama dari semua anggota perusahaan untuk berusaha mencapai visi perusahaan tersebut. Ini menekankan aspek budaya organisasi dan kebersamaan dan solidaritasi dalam membangun semangat dan kerjasama tim untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kita masuk ke topik International Strategic Management. Lalu apa itu International Strategic Management dan apa tujuannya? Nah, International Strategic Management adalah sebuah cabang ilmu dari manajemen strategis yang berfokus pada penyusunan dan penerapan strategi bisnis yang efektif dalam lingkungan global atau lintas negara. Ini mencakup bagaimana perusahaan mengelola operasi internasionalnya untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam berbagai pasar yang berbeda dengan mempertahankan fleksibilitas dan adaptif untuk menghadapi dinamika atau perubahan lingkungan yang beragam. Nah, manajemen strategis internasional ini mempertahankan perhatian pada kerangka operasional yang kompleks, seperti perbedaan budaya, regulasi politik, teknologi, ekonomi, serta tantangan persaingan yang muncul di berbagai negara. Nah, tujuannya adalah perusahaan melakukan strategi internasional ini untuk yang pertama, memanfaatkan peluang pasar global. Jadi mereka mau mencari pangsa pasar baru yang lebih luas untuk pertumbuhan. Yang kedua, mendapatkan akses ke sumber daya. Jadi mereka mau memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi dari negara lain. Yang ketiga adalah diversifikasi risiko. Jadi mereka mau membagi risiko bisnis dengan beroperasi di berbagai negara. Yang terakhir adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, di mana perusahaan memanfaatkan keunggulan spesifik di berbagai negara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang mereka miliki. Untuk mengetahui strategic management apa sih yang tepat untuk perusahaan kita kalau kita mau melakukan bisnis internasional, nah perusahaan itu harus memahami dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Di sini terdapat 2 faktor ya, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Kita bahas dulu faktor eksternalnya. Dari faktor eksternal kita tuh mengetahui bahwa terdapat 5 ya, 5. Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah budaya dan sosial, yang keempat adalah teknologi, yang kelima adalah hukum dan regulasi. Politik ini berarti berbicara tentang peraturan perdagangan, misalnya tarif dan kebijakan dari ekspor dan impor misalnya. Yang kedua, ekonomi itu berbicara tentang perbedaan tingkat pendapatan, fluktuasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan mata uangnya. Yang ketiga adalah budaya dan sosial, ini berbicara tentang perbedaan nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku konsumen dan organisasi di suatu negara. Yang keempat adalah teknologi, berbicara tentang bagaimana perkembangan teknologi yang berbeda-beda di setiap negaranya. Yang kelima adalah hukum dan regulasi, itu berbicara tentang peraturan yang mengatur aktivitas bisnis dan investasi di berbagai negara. Sementara faktor lingkungan internalnya itu mencakup kapabilitas sumber daya perusahaan, misalnya seperti tenaga kerjanya bagaimana, modal di sana bagaimana, teknologinya bagaimana, dan yang kedua adalah kemampuan inovasi, fleksibilitas atau adaptasi perusahaan dalam menghadapi lingkungan internal yang dinamis. Lanjut, kita akan masuk ke strategi dalam International Strategic Management yang dibagi menjadi 5, strategi masuk pasar, strategi diferensiasi biaya, strategi kolaborasi dan aliansi, strategi adaptasi lokal, dan yang terakhir adalah strategi pengelolaan sumber daya global. Strategi masuk pasar itu berarti ekspansi melalui aliansi strategis, joint venture, investasi langsung, atau melalui saluran distribusi yang ada. Nah, strategi diferensiasi dan biaya itu adalah menggabungkan inovasi, diferensiasi produk, serta efisiensi biaya untuk mengurangi biaya sambil menciptakan nilai bagi konsumen yang berkualitas. Yang ketiga adalah strategi kolaborasi dan aliansi strategis, di mana mereka ini melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya dan mengurangi risiko yang ada. Yang keempat adalah strategi adaptasi lokal, di mana perusahaan menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan lokal untuk menciptakan hubungan yang lebih erat, lebih kuat dengan konsumen. Yang terakhir adalah strategi pengelolaan sumber daya global, di mana perusahaan memastikan bahwa sumber daya dan keahlian
jaringan tersebar dengan optimal untuk mendukung operasi di berbagai negara. Namun dalam penerapannya, International Strategic Management juga tidak luput dari berbagai macam tantangan. Tantangan yang pertama adalah perbedaan budaya, di mana terdapat perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi strategi bisnis. Yang kedua adalah perbedaan regulasi dan kebijakan pemerintah, di mana terdapat perbedaan antara aturan perdagangan, tarif, dan hambatan non-tarif di berbagai negara yang dapat menjadi tantangan tersendiri juga. Yang ketiga adalah fluktuasi nilai tukar, di mana terdapat perubahan nilai mata uang yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan bagi perusahaan. Yang keempat adalah persaingan global, di mana perusahaan harus memahami persaingan yang datang dari perusahaan multinasional maupun pemain lokal di pasar masing-masing negara. Yang kelima adalah risiko politik dan ekonomi, di mana konflik politik, inflasi, atau ketidakstabilan ekonomi juga dapat menghambat operasional bisnis internasional. Yang keenam adalah manajemen jarak dan logistik global, di mana perusahaan harus mengatur operasi yang tersebar di berbagai negara sambil menjaga efisiensi dan kualitas produk atau layanan mereka. Kita lanjut ke topik strategies to enter foreign market. Strategies to enter foreign market ini maksudnya adalah berbagai pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Dan tujuan utamanya adalah memanfaatkan peluang pasar global, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, serta memperkuat kehadiran global perusahaan. Nah, pemilihan strategi yang tepat bergantung pada berbagai faktor seperti karakteristik pasar asing, regulasi, bagaimana budaya lokalnya, dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam adaptasi di pasar global. Lanjut ke bagaimana sih strategi untuk masuk ke pasar asing atau pasar luar negeri. Yang pertama, cara yang paling sederhana itu ekspor, di mana definisinya itu menjual produk yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Nah, keunggulannya adalah sebenarnya biaya awalnya itu lebih rendah dan resikonya lebih kecil karena tidak memerlukan investasi yang besar. Namun kelemahannya itu ya kita jadi ketergantungan nih pada distributor lokal dan biaya pengangkutan atau tarifnya itu dapat meningkatkan harga produknya. Yang kedua adalah lisensi. Definisinya adalah perusahaan memberikan hak kepada mitra lokal untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya. Keunggulannya adalah sebenarnya investasinya rendah dan mitra lokal dapat memahami pasar, tetapi kelemahannya risiko kehilangan kontrol kualitasnya jadi lebih kecil dan potensi pencurian kekayaan intelektualnya lebih besar. Yang ketiga adalah waralaba atau franchising. Definisinya adalah perusahaan memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek dan modalnya. Keunggulannya ya dapat memanfaatkan modal dan tenaga kerja mitra lokal, juga dapat mempercepat pertumbuhan di pasar asing. Namun kelemahannya risiko reputasi jika mitra tidak menjaga standar atau kualitas produk, dan yang kedua adalah sulit untuk mengontrol operasional di berbagai lokasi. Yang keempat adalah joint venture, di mana perusahaan bekerja sama dengan mitra lokal untuk mendirikan perusahaan yang baru. Keunggulannya itu mitra lokal memahami regulasi dan budaya yang ada, dan risiko dibagi antara kedua belah pihak. Namun kelemahannya konflik kepentingan antara mitra itu ditanggung bersama. Yang kedua adalah kompleksitas dalam pengelolaan bersama. Yang kelima adalah akuisisi atau acquisition, di mana perusahaan membeli perusahaan lokal di pasar asing. Keunggulannya ya perusahaan memperoleh pangsa pasar dan aset yang sudah ada dan dapat mempercepat masuk ke pasar baru. Namun kelemahannya biaya akuisisi ini ya sangat tinggi dan potensi konflik budaya organisasi itu ada. Yang terakhir adalah investasi langsung atau foreign direct investment, di mana perusahaan ini membangun fasilitas produksi atau operasionalnya atau pabriknya di negara asing. Keunggulannya, perusahaan dapat mempunyai kontrol penuh atas operasi dan dapat memperoleh keuntungan dari insentif pemerintah lokal. Namun, kelemahannya adalah investasi awalnya memang besar dan risiko tinggi karena ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara tersebut. Yang selanjutnya adalah aliansi strategis, di mana kemitraan non-ekuitas dengan perusahaan lokal untuk berbagi sumber daya dan keahlian. Keunggulannya adalah ya akses cepat ke pasar lokal, kemudian fleksibilitas tanpa investasi yang besar. Namun kelemahannya risiko ketergantungan pada mitra, dan yang terakhir adalah potensi kehilangan kontrol strategis terhadap perusahaan. Yang terakhir, e-commerce dan digital market entry, yaitu memasuki pasar asing melalui platform digital. Keunggulannya ya biayanya sangat amat rendah untuk infrastruktur fisiknya, dan yang kedua jangkauan globalnya itu sangat luas. Namun ya kelemahannya persaingan digital itu sangat ketat dan keterbatasan akses teknologi ada di beberapa negara. Kita lanjut ke topik International Strategic Alliance. International Strategic Alliance adalah kemitraan strategis yang dibentuk oleh dua atau lebih perusahaan dari berbagai negara untuk mencapai tujuan bersama sambil tetap menjaga identitas masing-masing. Nah, aliansi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya, kemampuan, atau pasar global yang lebih luas yang tidak dapat dicapai secara individual saja. International Strategic Alliance juga merupakan hubungan kerjasama antara perusahaan lintas negara
untuk berbagi sumber daya dan keahlian dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu, seperti contohnya penetrasi pasar, pengembangan produk, atau penghematan biaya. Nah, berbeda dengan merger atau akuisisi, aliansi strategis ini tidak melibatkan penggabungan kepemilikan perusahaan. Nah, tujuan dari International Strategic Alliance adalah yang pertama, penetrasi pasar baru, di mana perusahaan memasuki pasar asing dengan memanfaatkan jaringan dan keahlian mitra lokal. Yang kedua, berbagi risiko dan biaya. Perusahaan membagi biaya pengembangan produk, teknologi, atau ekspansi yang berarti ya biaya dari perusahaan ini menjadi lebih murah atau lebih rendah. Yang ketiga adalah inovasi dan teknologi, yaitu perusahaan dapat mengakses teknologi, keahlian, atau hak paten yang dimiliki oleh mitra. Yang keempat adalah efisiensi operasional, di mana perusahaan menggabungkan rantai pasok atau rantai operasinya untuk mengurangi biaya. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Perusahaan dapat memperkuat posisi di pasar global melalui kolaborasi strategis yang dilakukan. Kita masuk ke jenis-jenis daripada International Strategic Alliance. Ada 3 nih, ada Joint Venture, ada Equity Strategic Alliance, dan ada Non-Equity Strategic Alliance. Yang pertama, Joint Venture itu apa? Joint Venture itu di mana 2 atau lebih perusahaan mendirikan entitas bisnis baru atau perusahaan baru yang dimiliki bersama. Contohnya nih, Sony dan Ericsson membentuk Sony Ericsson untuk memproduksi ponsel. Keunggulannya adalah mereka dapat berbagi risiko dan biaya, mereka dapat menggabungkan kekuatan lokal dan global, namun kelemahannya ya terdapat konflik kepentingan antara mitra dan terdapat juga kompleksitas di dalam pengelolaan entitas baru. Yang kedua, Equity Strategic Alliance, di mana salah satu perusahaan membeli saham di perusahaan mitra untuk menciptakan hubungan kepemilikan bersama. Contohnya ini adalah Renault memiliki saham di Nissan dan sebaliknya Nissan memiliki saham di Renault. Keunggulannya adalah perusahaan dapat memberikan insentif finansial untuk kolaborasi jangka panjang dan menyediakan akses langsung ke sumber daya perusahaan mitra. Namun kelemahannya ya terdapat risiko finansial yang tinggi dan ketergantungan pada kinerja mitra. Yang terakhir adalah Non-Equity Strategic Alliance, di mana terdapat perjanjian kerjasama tanpa kepemilikan saham seperti kontrak lisensi, distribusi, atau aliansi pemasaran. Contohnya adalah Starbucks bermitra dengan PepsiCo untuk mendistribusikan minuman botol. Keunggulannya ini biaya awalnya itu akan lebih rendah dan fleksibilitasnya itu tinggi, namun kelemahannya tidak ada kontrol langsung atas mitra dan adanya resiko pelanggaran kontrak. Kita masuk ke topik international marketing. International marketing adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar internasional. Dalam pemasaran internasional, perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka dengan perbedaan budaya, preferensi konsumen yang berbeda, regulasi yang ada, dan lingkungan bisnis di berbagai negara. International marketing merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar pasar domestik perusahaan dengan tujuan ya menjangkau konsumen internasional dan memperluas pangsa pasar serta meningkatkan daya saing global ya. Berarti tujuan dari international marketing ini adalah untuk ekspansi pasar atau memperluas jangkauan ke pasar global untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua adalah diversifikasi risiko, di mana perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dengan menargetkan pasar luar negeri. Yang ketiga adalah perusahaan memanfaatkan peluang global, memasuki pasar dengan potensi tinggi yang belum pernah tergarap sebelumnya. Yang keempat adalah meningkatkan reputasi global, di mana perusahaan dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai merek internasional. Yang kelima adalah efisiensi produksi, di mana perusahaan memanfaatkan skala ekonomi dengan meningkatkan volume produksi. Nah, ada beberapa elemen-elemen nih yang harus diketahui perusahaan dalam melakukan international marketing. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis pasar internasional. Perusahaan harus menetapkan segmentasi pasar, di mana perusahaan membagi pasar berdasarkan demografi, psikografi, geografis, dan perilaku. Yang kedua adalah perusahaan harus menetapkan penargetan pasar, di mana perusahaan harus memilih segmen pasar yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga adalah perusahaan harus menetapkan posisi pasar, di mana perusahaan harus menentukan posisi unik produk mereka di benak konsumen internasional. Yang kedua adalah penyesuaian produk atau product adaptation. Perusahaan harus menetapkan yang pertama, produk standar, produk yang dijual dengan spesifikasi yang sama di seluruh dunia. Yang kedua, produk adaptif adalah produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal di negara tersebut. Yang ketiga adalah inovasi produk, di mana perusahaan melakukan pengembangan produk baru di pasar tertentu. Lanjut ke strategi penetapan harga atau pricing strategi. Yang pertama, perusahaan itu harus menetapkan harga global, di mana harga seragam di semua pasar internasional. Yang kedua, perusahaan harus melakukan penetapan harga lokal, harga yang kemudian nantinya akan disesuaikan dengan daya beli dan kondisi ekonomi lokal di suatu negara. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan penetapan harga transfer, di mana harga produk yang dijual antar cabang perusahaan di negara yang berbeda.
Lanjut ke saluran distribusi atau distribution channels. Terdapat 3 distribusi ya. Cara distribusinya itu ada 3. Yang pertama distribusi langsung, di mana perusahaan menjual langsung ke konsumen di pasar luar negeri. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, di mana perusahaan ini menggunakan distributor atau agen lokal. Yang ketiga adalah e-commerce atau saluran digital untuk menjangkau pasar internasional. Yang terakhir strategi promosi atau promotion strategy. Ada 3 promotion strategy. Yang pertama adalah global advertising, di mana perusahaan ini melakukan kampanye iklan seragam untuk pasar global. Yang kedua adalah localized advertising, di mana perusahaan ini melakukan iklan yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal. Yang ketiga adalah public relation atau PR, di mana perusahaan ini membangun citra merek melalui media sosial. Nah, lanjut kita ke strategi utama yang harus dimiliki perusahaan dalam melakukan international marketing. Yang pertama adalah standardization, di mana perusahaan ini menggunakan cara pemasaran, produk, harga, distribusi, dan promosi yang sama untuk semua pasar global. Keunggulannya adalah ya efisiensi biaya dan konsistensi merek global, namun kelemahannya kurangnya daya tarik lokal karena lokal jadi nggak mengerti nih apa yang dimaksud dengan promosi tersebut karena nggak sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua adalah adaptation, di mana perusahaan ini mulai menyesuaikan elemen-elemen pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Keunggulannya adalah terdapat relevansi dengan pasar lokal dan lebih disukai konsumen lokal tentunya, namun kelemahannya ya biayanya jadi lebih tinggi dan terdapat kompleksitas manajemen. Yang terakhir adalah digital marketing di pasar internasional. Kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah search engine optimization, yang dimana perusahaan dapat mengoptimalkan situs web mereka untuk pencarian di berbagai negara. Yang kedua adalah social media marketing, dimana perusahaan menggunakan platform sosial yang populer di setiap negara. Contohnya itu seperti WeChat di Cina dan TikTok yang sementara ini memang secara global sudah sangat dikenal. Yang ketiga adalah e-marketplace, dimana perusahaan berjualan melalui platform seperti Amazon, Alibaba, atau eBay. Ini ada beberapa contoh studi kasus. Yang pertama Coca-Cola, mereka ini menggunakan pendekatan standar untuk merek global, tetapi mereka menyesuaikan rasa dan kampanye promosi untuk pasar lokalnya. Yang kedua adalah McDonald, mereka menyesuaikan produk dengan budaya dan preferensi makanan lokal. Nah, contohnya nih ada McAloo Tiki di India. Nah, yang ketiga adalah Nike, mereka ini menggabungkan strategi global dengan kampanye yang mencerminkan nilai-nilai lokal di suatu negara. Kita masuk ke materi International Operation Management. Apa itu International Operation Management? International Operation Management adalah pengelolaan proses operasional perusahaan yang beroperasi di berbagai negara atau lintas negara. Nah, fokus utama dari International Operation Management ini adalah untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan efektivitas operasi lintas negara sambil menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan lingkungan bisnis. Nah, International Operation Management juga merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai lokasi internasional untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, tujuan dari International Operation Management ini adalah yang pertama, efisiensi operasional, yaitu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di berbagai lokasi. Yang kedua adalah standarisasi dan adaptasi, di mana perusahaan ini menyeimbangkan standar global dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga adalah kualitas global, di mana perusahaan memastikan konsistensi kualitas produknya di semua pasar. Yang keempat adalah pengendalian biaya, di mana perusahaan mengurangi biaya operasional melalui lokasi strategis dan skala ekonomi, jadi biayanya lebih efisien. Yang kelima adalah responsif terhadap pasar lokal, di mana perusahaan ini mau memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara. Berikutnya ada beberapa komponen-komponen utama yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam mengambil keputusan International Operation Management. Yang pertama adalah lokasi operasional atau location decision, di mana terdapat pemilihan lokasi operasional yang mempengaruhi biaya, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, dan kedekatan dengan pasar. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, biaya tenaga kerja dan bahan bakunya. Yang ketiga, insentif pemerintah seperti pajak dan subsidinya itu bagaimana. Yang keempat, akses logistik dan transportasi. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management, di mana perusahaan ini mengelola aliran bahan baku, produk, dan informasi di seluruh dunia. Nah, faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah yang satu, pemilihan pemasok internasionalnya itu siapa. Yang kedua, bagaimana pengelolaan gudang dan distribusi globalnya. Yang ketiga, bagaimana optimalisasi transportasi antar lintas negaranya. Selanjutnya kita ke standarisasi dengan adaptasi operasi. Yang pertama kita bahas dulu standarisasi. Standarisasi itu bagaimana perusahaan menjaga
keseragaman proses operasional di semua lokasi global untuk efisiensi dan kualitas yang sama. Yang keempat, adaptasi itu bagaimana perusahaan mau menyesuaikan operasi dengan kondisi lokal negara setempat seperti regulasinya itu, budaya kerjanya, dan preferensi pelanggannya. Masuk ke pengelolaan kualitas atau quality management, di mana terdapat standar kualitas internasional yang diterapkan untuk memastikan produk atau layanan memenuhi ekspektasi global. Nah, perusahaan itu harus fokus pada total quality managementnya untuk menjaga konsistensi kualitas di berbagai negara. Masuk lagi kita ke teknologi dan inovasi operasional, di mana perusahaan itu harus memanfaatkan teknologi seperti otomatisasi seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan IoT untuk meningkatkan efisiensi daripada operasional suatu sistem di perusahaan. Lanjut, perusahaan itu harus mengadopsi inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan pasar global dan lokal secara cepat dan responsif. Lanjut, kita masuk ke pengelolaan tenaga kerja. Perusahaan itu harus memperhatikan perbedaan budaya kerja, regulasi ketenagakerjaan, dan ketersediaan tenaga kerja terampil di setiap negara. Jadi strateginya itu perusahaan harus memiliki yang pertama pelatihan lintas budaya, yang kedua perusahaan itu harus menyesuaikan jam kerja dan kontrak sesuai dengan regulasi lokal setempat. Oke, kita lanjut ke strategi dalam International Operation Management yang dibagi jadi 3, strategi global, strategi multidomestik, dan strategi transnasional. Kita masuk dulu ke strategi global. Strategi global itu di mana perusahaan mengelola operasi dengan pendekatan seragam di semua pasarnya. Contohnya, produksi massal di lokasi tertentu untuk efisiensi biaya. Yang kedua, strategi multidomestik, di mana perusahaan itu menyesuaikan operasi dengan kebutuhan setiap pasar lokal. Oke, contohnya itu perusahaan menyesuaikan produk atau layanannya untuk memenuhi regulasi lokal setempat. Yang ketiga, strategi transnasional, di mana perusahaan itu menggabungkan efisiensi global dengan respons lokal digabungkan jadi satu. Nah, contohnya itu adalah perusahaan memproduksi komponen di lokasi yang murah tetapi merakit produk di dekat pasar tujuannya. Kita masuk ke contoh studi kasusnya ya. Yang pertama ada Toyota. Jadi Toyota ini menggunakan pendekatan lean manufacture untuk meningkatkan efisiensi operasional di seluruh dunia. Mereka itu fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan kualitas produknya. Yang kedua ada IKEA, di mana IKEA ini mengelola rantai pasok globalnya yang kompleks itu untuk memproduksi dan mendistribusikan furniture dengan biaya yang rendah. Yang ketiga ada Apple, di mana Apple ini memanfaatkan pemasok global untuk komponen-komponennya tetapi merakit produknya di lokasi strategis seperti China. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu International Human Capital Management. Apa itu? International Human Capital Management adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks bisnis internasional. Nah, fokus utamanya sebenarnya adalah untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten di berbagai lokasi global sambil menghadapi tantangan budaya, hukum, dan lingkungan kerja yang berbeda. Nah, International Human Capital Management ini juga merupakan proses strategis dalam mengelola tenaga kerja global dengan tujuan meningkatkan produktivitas, membangun tim lintas budaya yang efektif, dan mencapai tujuan organisasi di pasar internasional. Nah, sebenarnya tujuan International Human Capital Management ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kompetensi global, di mana perusahaan ini mau mengembangkan tenaga kerja mereka yang memiliki keterampilan secara global. Yang kedua adalah membangun tim lintas budaya, di mana perusahaan mau meningkatkan kolaborasi antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah efisiensi operasional, di mana perusahaan mau mengoptimalkan pengelolaan tenaga kerja di berbagai lokasi. Yang keempat adalah kepatuhan hukum, di mana perusahaan mau mematuhi undang-undang ketenagakerjaan di berbagai negara. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kepuasan karyawan, di mana perusahaan ini mau membuat lingkungan kerja yang lebih kondusif, yang inklusif, dan mendukung para tenaga kerjanya. Nah, ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan perusahaan apabila ingin menerapkan International Human Capital Management. Yang pertama adalah perekrutan dan seleksi global. Terdapat beberapa tantangan dalam merekrut secara global ya, di mana yang pertama itu bagaimana perusahaan mau menyesuaikan proses seleksi dengan kebutuhan pasar lokal. Dan yang kedua itu bagaimana perusahaan mau memahami regulasi ketenagakerjaan di negara tertentu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah yang pertama, perusahaan harus merekrutmen lokal untuk memahami pasar dan budaya negara setempat. Yang kedua, perusahaan harus memanfaatkan platform rekrutmen global dan lokal. Kita masuk ke yang pelatihan dan pengembangan. Jadi fokusnya itu adalah perusahaan harus meningkatkan keterampilan lintas budaya dan komunikasi global. Yang kedua, perusahaan harus menyediakan program pengembangan kepemimpinan internasional. Nah, salah satu contoh programnya adalah yang pertama, pelatihan budaya untuk ekspatriat. Yang kedua, pelatihan berbasis teknologi untuk karyawan yang bekerja dengan jarak jauh.
kita masuk ke pengelolaan tenaga kerja lintas budaya. Jadi ada beberapa tantangan juga nih dalam mengelola tenaga kerja lintas budaya. Yang pertama, adanya perbedaan nilai, etika, dan cara kerjanya. Yang kedua, adanya konflik budaya di tempat kerja. Nah, strategi atau solusinya adalah perusahaan harus meningkatkan pemahaman lintas budaya melalui pelatihan. Yang kedua, perusahaan harus membentuk kebijakan inklusif yang menghormati keberagaman budaya setempat. Oke, kita masuk ke kompensasi dan tunjangan. Jadi kompensasi ini harus kompetitif, di mana perusahaan harus menyesuaikan gaji dengan standar lokal dan kondisi ekonomi negara setempat. Dan kalau untuk tunjangannya sendiri, tunjangannya itu harus ekspatriat, yaitu yang pertama terdapat akomodasi, transportasi, dan pendidikan untuk keluarga. Yang kedua adalah terdapat misalnya asuransi kesehatan internasional. Nah, bagaimana pendekatannya? Pendekatannya itu harus dengan pendekatan lokal untuk tenaga kerja lokal dan pendekatan global untuk para ekspatriat. Lanjut ke manajemen kinerja global. Jadi perusahaan ini dapat mengukur produktivitas karyawan berdasarkan standar globalnya menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. Selanjutnya adalah perusahaan ini dapat menyelesaikan evaluasi kinerja dengan budaya kerja lokal setempat. Nah, kita lanjut ke kepatuhan terhadap regulasi internasional. Jadi memang ada tantangannya di mana perusahaan itu harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara. Cuman untuk solusi dan strateginya adalah perusahaan yang pertama dapat melibatkan konsultan hukum lokal setempat. Yang kedua adalah perusahaan dapat menyediakan pelatihan internal untuk memahami peraturan negara setempat. Nah, terdapat 4 strategi dalam International Human Capital Management. Yang pertama adalah ethnocentric approach, di mana perusahaan ini menggunakan tenaga kerja dari negara asal perusahaan untuk posisi manajerial di luar negeri. Nah, keunggulannya memang perusahaan jadi punya kontrol dan koordinasi yang kuat, namun kelemahannya terdapat risiko kurangnya adaptasi budaya. Yang kedua adalah polycentric approach, di mana perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja lokal untuk mengelola operasi di negara mereka sendiri. Keunggulannya memang perusahaan jadi punya adaptasi budaya lokal yang lebih baik, namun kelemahannya memang kurangnya keselarasan dengan tujuan global. Lanjut ke yang ketiga atau geocentric approach. Jadi perusahaan memilih tenaga kerja terbaik di seluruh dunia untuk posisi manajerial. Keunggulannya adalah perusahaan jadi bisa memanfaatkan keterampilan global, tetapi kelemahannya terdapat biaya yang tinggi dan kompleksitas administrasi. Yang terakhir adalah regiocentric approach, di mana perusahaan mengelola tenaga kerja berdasarkan wilayah geografis tertentu. Nah, keunggulannya sebenarnya adalah perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi regional, tetapi kelemahannya kurangnya koordinasi lintas wilayah. Nah, ini ada beberapa contoh studi kasus. Yang pertama, Unilever. Unilever itu menerapkan pendekatan geosentrik dengan program pelatihan dan kepemimpinan global. Yang kedua adalah IKEA. IKEA itu memprioritaskan perekrutan lokal untuk memastikan adaptasi budaya setempat. Yang ketiga adalah Google. Google itu memberikan tunjangan komprehensif bagi ekspatriat untuk mendukung mobilitas secara global. Sekian pembahasan topik bisnis internasional dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton dan teman-teman sekalian. Terima kasih.